Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rotasi bumi. Untuk revolusi bumi dengan yang berhubungan dengan bulan akan kita bahas di video-video yang lainnya. Jadi langsung aja kita masuk. Rotasi bumi itu adalah peristiwa di mana bumi berputar pada porosnya. Dan arah rotasinya itu adalah dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur, oke? Dan dia itu membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit atau jika dibulatkan itu menjadi 24 jam sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita melihat matahari di pagi di arah timur sedangkan sore di arah barat, itu bukan matahari yang bergerak, melainkan bumilah yang berputar pada porosnya sehingga seolah-olah mataharilah yang bergerak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang akibat dari rotasi bumi itu apa aja. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Sisi yang menghadap ke arah matahari itu akan mengalami siang, sedangkan sisi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Nah, pola rotasi matahari ini, seperti yang tadi udah aku jelasin, adalah dari timur ke barat dan bergantian. Jadi, jadi semua sisi itu akan mengalami sinar matahari karena pergerakannya dari timur ke barat, gitu. Dan setiap bagian yang mengalami siang dan malam dengan lama yang sama. Nah, setiap bagian yang mengalami siang dan malam akan mengalami lama sama, tapi di bulan-bulan tertentu aja. Karena ada bagian-bagian seperti bagian kutub utara dan kutub selatan yang akan kemungkinan mengalami siang lebih lama atau malam lebih lama karena eh, revolusi bumi. Yang itu akan kita bahas lagi di video yang berikutnya, oke? Nah, terkecuali ini aku udah jelasin tadi ya, terkecuali di bagian kutub selatan, hal ini dikarenakan bumi mengalami kemiringan sekitar 23,5 derajat terhadap matahari, begitu. Jadi karena bumi mengalami kemiringan, sehingga di bagian kutub selatan dan utara itu mengalami waktu siang dan malam di waktu-waktu tertentu yang berbeda. Tuh. Seperti misalnya Greenland, yang mengalami malam hingga 4 jam, hanya 4 jam saja. Dan Norwegia mengalami malam hampir selama 2 bulan. Jadi karena dia posisinya berarti Norwegia ini membelakangi matahari. Bagian kutubnya itu membelakangi matahari. Sehingga Norwegia sedikit sekali mengalami siang bahkan mengalami malam hampir selama 2 bulan gitu. Nah, ini ya aku kasih gambarnya. Ini kemiringannya di mana pada bulan-bulan tertentu bagian kutub utara yang sebelah sini itu akan mengalami siang lebih lama. Dan di bulan tertentu juga bagian kutub utara yang mengalami siang lebih lama akan mengalami malam lebih lama. Itu sama seperti kutub selatan. Kutub selatan bagian yang ini itu mengalami malam lebih lama. Dan di waktu tertentu dia akan kebalikannya. Kalau utara mengalami malam lebih lama, maka dia akan mengalami siang lebih lama. Jadi gitu, dia akan bergantian gitu. Nah, yang kedua, akibat dari rotasi bumi itu adalah terjadinya perubahan waktu. Nah, kenapa begini? Hal ini dibuktikan dengan waktu yang terus bergerak, di mana perubahan siang dan malam pun skala berkala. Jadi tidak selamanya siang, ada titik di mana akan terjadi malam. Jadi itu dia akibatnya adalah perubahan waktu. Berikutnya, terjadinya bergerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari ini beda dengan tahunan matahari. Gerak semu harian matahari ini tuh adalah terjadi ketika di mana posisi matahari yang terlihat oleh bumi seolah-olah berubah. Seperti contohnya, di pagi hari posisi matahari terlihat di sebelah timur, dan pada sore hari posisi matahari terlihat di sebelah barat. Hal ini bukan dikarenakan matahari yang bergerak, melainkan bumilah yang bergerak. Bumi bergerak dari timur ke arah barat sehingga matahari seolah-olah terlihat di pagi hari di arah timur, sedangkan di barat itu di sore hari. Itu jadi gerak semu harian matahari ini adalah posisi matahari yang terlihat setiap harinya berubah, pagi di timur, sore di barat. Nih ya, hal ini bukan dikarenakan matahari yang bergerak, tetapi karena bumi berotasi dari timur ke barat gitu. Ya, matahari tidak mengelilingi planet, melainkan planetlah yang mengelilingi matahari. Berikutnya, ada pembelokan arah mata angin. Nah, sebenarnya ini akan teman-teman pelajari di SMA, tapi aku akan bahas sedikit aja bahwa pergerakan angin ini adalah dari tempat yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah, gitu. Yang diakibatkan oleh gaya Coriolis, di mana di utara angin itu akan bergerak ke arah kanan, sedangkan di selatan akan bergerak ke arah kiri. Untuk detailnya teman-teman akan pelajari di SMA nanti. Oke. Next, ini ada pembagian waktu terutama di Indonesia. Kita tahu ya bahwa di Indonesia itu punya 3 bagian waktu, WIB, WITA, dan WIT. Nah, di sini aku akan bahas dulu yang WIB. Nah,
Di mana WIB itu singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat. Udah pasti yang mengalami waktu ini adalah yang bagian barat, bukan bagian timur ataupun bagian tengah. Nah, untuk daerah-daerahnya ini ada banyak sekali, tapi aku tidak akan mengajak teman-teman untuk menghafal. Aku akan mengajak teman-teman untuk melihat gambarnya aja. Jadi teman-teman cukup membayangkan gambarnya saja. Di sini kalau kita lihat, WIB itu adalah yang warna kuning, kuning cerah ini. Baik dari bagian Sumatera ujung sini sampai bagian yang sini. Untuk teman-teman menghafal, teman-teman tidak perlu menghafalkan semuanya, cukup teman-teman bayangkan bahwa seluruh bagian Pulau Sumatera itu mengalami WIB. Untuk Kalimantannya, hanya Kalimantan Tengah dan Barat saja. Ya, Kalimantan Tengah dan Barat. Tengah dan Barat. Sedangkan untuk Pulau Jawa, mana ya? Nah, untuk Pulau Jawa, dia itu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DIY. Jadi semuanya nih untuk yang bagian Pulau Jawa. Jadi Kalimantan hanya Kalimantan Tengah dan Barat, Sumatera semuanya, Jawa juga hampir semuanya, begitu. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal satu-satu, cukup bayangkan saja petanya di Indonesia, oke? Berikutnya adalah WITA, yang merupakan singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pasti bagian tengah, di sini ada Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Timur, Selatan, dan Sulawesi. Kalau kita lihat dari petanya, itu di bagian ini termasuk dalam WITA, nih NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Oke, coba kita lihat lagi. Ya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan Bali juga masuk. Jadi teman-teman cukup bayangkan saja petanya. Berikutnya adalah WIT, Waktu Indonesia Bagian Timur. Jelas yang terkena sinar matahari, yang waktu ini adalah berlaku di bagian timur. Yang termasuk ini hanya dua, yaitu Maluku dan Papua. Nih, kalau kita lihat hanya di bagian ini aja, yang biru muda ini. Biru tua ini udah bukan lagi, ini biru muda ini. Oke, nah jadi selisih antara setiap pembagian waktu di Indonesia ini hanya 1 jam. Antara WIB dengan WITA, Barat dengan Tengah, itu 1 jam. Sedangkan WIB dengan WIT, Barat dengan Timur, itu 2 jam. Jadi selisih antara setiap pembagian waktu itu 1 jam 1 jam. WIB WIT 1 jam, WITA WIT 1 jam, WIB dan WIT 2 jam. Itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Seperti biasa, aku hanya akan memberikan waktu 3 detik dan teman-teman bisa mempause videonya kalau merasa terlalu cepat. Oke. Soal yang pertama, daerah yang termasuk ke dalam WIB adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah Kalimantan Barat. Oke. Soal berikutnya, selisih antara tiap pembagian waktu adalah 1, 2, 3. B, 1 jam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Subscribe channel ini juga dan nyalakan juga notifikasi loncengnya. Untuk teman-teman semua yang punya saran, kritik, dan masukan, bisa DM kita di @cliffordofficial atau email kita di cliffordofficial@gmail.com. Sampai jumpa!